Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya Allah, tidak terasa perjalanan kita hari demi hari, waktu, jam sampai ke detik. Berjalan terus kita, berjalan terus. Kita bergelut di tengah gelombang kehidupan dunia. Kita bergelut di tengah gelombang aktivitas kehidupan dunia. Insya Allah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah, diberi cahaya petunjuknya, sehingga kita masih juga mengingat bahwa ada akhirat, ada kematian, ada hari esok, ada negeri yang akan kita tinggalkan yang bernama dunia, akan kita lanjut nanti setelah kita meninggalkan dunia. Kita bersyukur kepada Allah bahwa akidah, iman, yakin kita kepada negeri akhirat, insya Allah di yaumil akhir yang menjadi rukun iman kita ketika kita belajar, amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadri was syarri min Allah. Masih kita pegang teguh dasar-dasar iman akidah ini, maka Allah masih menanamkan hidayah di qalbi. Masya Allah, di malam Jumat yang sama ini banyak sekali hamba Allah yang lupa, tetapi kita masih diberi ingat oleh Allah, maka kita pantas bersyukur bahwa ada catatan-catatan yang harus kita koreksi, yang harus kita evaluasi setiap hari, setiap waktu, untuk kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita memang hidup sebagaimana para penyair mengatakan, kita hidup di atas panggung sandiwara. Di bumi ini seperti panggung sandiwara. Kita berperan, kita memainkan peran kita masing-masing. Tatkala kita berjalan di atas punggung bumi, kita belum bertemu dengan pemilik bumi yang bernama Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, Puana Riyala Ta'ala. Insya Allah kita belum tahu siapa kita ini, peran apa yang harus kita mainkan di atas muka bumi. Kita belum tahu adalah peran-peran amanah. Kita hanya melaksanakan sesuai dengan keinginan dan kehendak hawa nafsu kita. Kebanyakan kita memenuhi kebutuhan ini dengan keinginan hawa nafsu, bukan kehendak. Sebab ada perbedaan itu. Kalau hawa nafsu itu keinginan, kehendak itu bersumber daripada kolbi, nur Muhammad, ruh Muhammad, cahaya kolbi, nurul iman, nurul kolbi, yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zat yang mulia, kekuasaan dan kebesaran yang sangat dahsyat itu. Masya Allah, begitu banyak kehidupan kita di muka bumi. Kita sibuk terus 24 jam kita sibuk. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, la haula wala quwwata illa billah. Saking sibuknya, umur kita sudah mencapai 50 tahun sampai 60 tahun, ada sampai dengan 70 tahun. Kita tidak sadar, kita masih merasa baru kemarin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sementara kita tidak pernah timbang-timbang, kira-kira 80 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 50 tahun ini sudah saatnya saya harus menyendiri. Sudah saatnya saya harus lebih banyak porsennya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dunia ini sebentar lagi harus saya tinggalkan. Sudah saatnya saya harus kumpulkan amal baik ini sebanyak mungkin, karena batas umur 40 itu menjadi pembatas, dinding pembatas antara dunia dan akhirat. Tetapi begitulah, kadang-kadang kita terlalai dengan gemerlapnya dunia ini, kemewahan dunia ini.
Akhirnya kita condong hubud dunia. Kita kalah dengan laju percepatan akselerasi daripada hawa kita. Kekuatan dan power energi hawa yang begitu dahsyat, dia lebih memanggil kita, merayu-rayu kita, menggoda-goda kita untuk kita lebih mencintai selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita sudah berupaya memberikan syiar ini bahwa mari kita kosongkan la ilaha illa la illa la illa la ilaha illa. Kosongkan Tuhan selain Allah. Yang ada di kolbi ini hanya Allah. Sehingga Allah ridho. Maka semua penyakit-penyakit hati kita bersih dan suci. Hilang. Muncul sudah yang bernama cahaya ilahiyah, nur ilahiyah. Kalau cahaya itu sudah keluar, insya Allah terdengarlah dalam diri ini. Kasaf batin kita mendengar, kasaf hati kita mendengar suara yang keluar itu. Allah. Masya Allah. Ya Rabbah. Mudah-mudahan suara yang keluar ini, Engkau telah membayatkan aku menjadi hamba-Mu yang Kau pilih, yang mampu bertemu denganmu dalam keadaan rasa, dalam keadaan cinta, dalam keadaan ma'rifat hakiki, ma'rifat qulbi. Ya Allah, begitu indahnya perjalanan hidup ini. Dikala kami kembali, Kau ingatkan dengan hidayah-Mu, sehingga kami tidak lepas dan meninggalkan-Mu ya Allah. Dan kami pun berdoa sebanyak mungkin agar Engkau jangan tinggalkan kami ya Allah. Karena kami sangat mencintai-Mu ya Allah. Cinta ini pun karena Kau tanamkan hidayah cinta ya Allah. Seandainya Engkau tidak tanamkan hidayah cinta, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, menjadi apa kami hamba ini? Menjadi apa ya Allah? Ya Allah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada kenikmatan yang luar biasa ketika Allah kasih kita hidayah. Sudah terdengar suara asma itu disebut Allah. Berjalanlah kita, lalu diberi kebesaran oleh Allah, hidayah yang dikasih oleh Allah, nurul hidayah yang dikasih Allah, kita bisa kasaf. Kasaf itu hanya dua, kasaf zahir dan kasaf batin. Kasaf zahir itu terjaga, kasaf batin itulah firasat hati. Zahir mata zahir, kasaf batin mata batin. Kasaf zahir itu terjaga karena dia berlaku di penglihatan kedua mata. Dia berlaku di pendengaran kedua telinga. Dia berlaku di pembicaraan mulut dan lidah perkataan ini. Dia berlaku di akal ini. Jadi kasaf itu jangan hanya dibayangkan sami'un basirun, mendengar dan melihat, tetapi akal, kemudian mulut, itu juga termasuk kasaf kalau Allah memberinya. Orang yang mendapatkan kasaf akal itu yang saya katakan bahwa laduni dari Allah, akalnya itu memiliki kelebihan luar biasa. Orang yang memiliki kasaf mulut, ketika dia berbicara penuh dengan rahmat dan barokah. Kun fayakun, fa idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Insyaallah Allah mengkun fayakun, apa yang dibicarakannya jadi. Kemudian kasaf melihat dan mendengar, itu dilihat dengan mata zahir, didengar dengan telinga zahir. Sedangkan kasaf tertinggi dari sekian kasaf yang ada di mata, yang ada di telinga, yang ada di akal, yang ada di mulut adalah kasaf hati. Batin mata batin. Gitu.
Kasaf mata batin itu laduni dari Allah, karomah dari Allah. Dia bisa mengetahui sesuatu yang akan terjadi. Perjalanan gaibiah daripada murid-muridnya, seandainya dia adalah seorang guru. Apapun yang terjadi dalam konteks gaibiah, insya Allah dengan kasaf hati, batin, mata batin, dia bisa tahu. Insya Allah semua kembali kepada jalan hidayah daripada Allah, jalan ridho daripada Allah. Hidayah anta maksud, warido kematlub, a'tini mahabbah, wa ma'rifat jalali. Bagi kita perjalanan spiritual ini, insya Allah kita akan melalui etape-etape itu ya. Sehingga memang hidup ini harus membutuhkan bimbingan daripada seorang guru atau seorang mursyid. Mursyid yang dibayatkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hidayah. Walaupun dia mendapatkan dari murabinya, tetapi minimal murabi hanya membuat buka pintu jalan, dia sudah bisa jalan itu mursyid, kemudian bertemu dengan hakikat dirinya sendiri. Kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi dan di antara keduanya, memberikan wasilah kepadanya. Sesungguhnya dia berjalan di atas muka bumi ini sebagai seorang maulana yang meneruskan sebagai barisatul anbiya, berjalan sebagai pemimpin di muka bumi untuk mengajarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dia menjadi orang yang memberikan ilmu entah di alam gaib melalui perjalanan spiritual. Dia yang sudah meninggalkan dunia tetapi dia adalah wali-wali Allah, kekasih Allah, atau dia juga yang masih hidup. Oleh karena itu maka tidak gampang kita dikasih hidayah oleh Allah memiliki yang bernama kasyaf. Sebab kalau kita belajar ilmu berjalan, tarikah namanya, maka intinya itu hanya ada dua. Jasmani, bersih, kolbi, bersih, nafas, bersih, akal, bersih atau otak bersih, maka nafas jalan, lihat, maka insya Allah mengetahuinya. Lihat itu yang disebut dengan kasaf mukasafa. Adapun perjalanan di tengah hiruk pikuk dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala misalnya, atau kita dipenuhi dengan sensasi gaibiah, maka insya Allah disitulah letak bagaimana kesejatian diri kita berjalan dengan pondasi-pondasi yang bersih dan suci. Kalau dilandasi dengan pondasi yang bersih dan suci, dibimbing dan dituntun oleh seorang pembimbing yang mutabaroh, insya Allah maka tidak diragukan, karena begitu cepatnya ketika nafas tenggelam di dalam rasa, kemudian rasa tenggelam dan fana di dalam zatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah zat kita yang mulia meliputi seluruh ciptaannya. Jadi kembali lagi bahwa adanya Nur Muhammad ini adalah merupakan sebuah penegasan untuk bisa mengenal Sang Pencipta yang abadi, yang sesungguhnya maha ada. Sebelum adanya segala yang ada, dia sudah ada duluan. Jadi dia menciptakan Nur Muhammad ini sekedar untuk supaya mengenal dia, mengenal zat yang mulia, mengenal zat yang agung ini. Nur Muhammad hanyalah ciptaan. Nur Muhammad bukan Allah, Nur Muhammad bukan Tuhan. Jadi kita jangan salah menyembah. Karena hanya Allah yang qadim, hanya Allah yang ahad. Allahu zat, zat yang indah, zat yang mulia, zat yang tidak bisa terbayangkan, zat yang tidak ditemukan di samping kiri, samping kanan, muka dan belakang, zat yang tidak bisa ditemukan di atas dan di bawah, zat yang tidak bisa ditemukan di dalam diri, zat yang meliputi segala ciptaan hambanya, zat yang tidak bisa menempati pada tempat ciptaannya. Karena kalau dia menempati tempat ciptaannya, maka tempat itu akan hancur, luluh lantah dan berantakan. Zat itu sangat agung dan dahsyat.
saat itu tidak bisa kita bayangkan dan kita pikirkan dengan akal kita yang lemah ini. Karena akal ini adalah ciptaannya, kecil dan kecil. Kecuali sama kita, ciptaannya itulah. Mari kita renung, kita tafakur, kita mengkaji bahwa sesungguhnya kita ciptaannya ini adalah merupakan penegasan daripada zat Allah yang ada. Agar kita mengenal zat itu, agar kita menyembah zat itu, agar kita mengagungkan zat itu, agar kita memujikan zat itu, zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia. Agar kita tidak syirik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka ketika perjalanan spiritual berjalan, jangan terpedaya, jangan tergoda, jangan terpengaruh dengan sensasi-sensasi yang indah, pemandangan-pemandangan gaibiah yang indah. Janganlah engkau, kalau memang akidahmu lurus, niatmu lurus, ilahi anta maksud, warido kematlub, a'tini mahabbah wa ma'rifatika, jalan. Hanya Allah yang engkau maksud, ridomu yang kau cari. Kau tidak boleh lagi pandang kiri dan pandang kanan. Dan kau tidak terkagum atau mengagumi keindahan-keindahan yang berada di depan matamu. Sedikit saja engkau kagum, gagal kemarifatan. Ketika engkau berjalan, engkau bertemu dengan pemandangan gaibiah. Misalnya saja engkau bertemu dengan seorang bidadari yang sangat cantik dan engkau kagum, mengatakan bahwa sesungguhnya cantiknya ini makhluk ciptaan Allah yang bernama bidadari. Langsung sedesah nafas saja kata Murabi Imam Ghazali rahmatullah alaih dalam kitab Ihya Ulumuddinnya bahwa sedesah nafas saja engkau berpikir, mengingat ataupun sadar selain Allah, maka syirik itulah sekecil-kecilnya syirik. Mungkin ini sekedar pencerahan kita supaya kita di dalam berjalan kita jangan terpedaya atau mempertuhankan ciptaan Allah walaupun seindahnya apapun juga. Begitu paham Insya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi penegasan buat kita agar betul-betul totalitas konsentrasi khusyuk kita hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengendarai nafas ini berjalan lenyap, tenggelam di dalam rasa, hilang lenyap dunia seisinya. Insya Allah kita lebur fana di dalam fana. Fana di dalam fana. Ketika fana di dalam fana, maka kita tidak lagi sadar tentang kesadaran. Kita tidak lagi sadar bahwa kita tidak sadar. Paham Kita tidak sadar bahwa kita tidak sadar. Kita tidak lagi sadar bahwa kita tidak sadar, maksudnya begitu. Kalau kita masih sadar bahwa kita tidak sadar, itu belum fana. Barusan di tingkat fana, tapi maksudnya belum fana di dalam fana. Fana kelas tinggi, fana di atas fana, itu dia sadar, dia sudah tidak lagi sadar bahwa dia tidak sadar. Jadi sudah tidak lagi merasakan adanya rasa. Di ketika dia tidak sadar, dia sendiri tidak sadar bahwa dia tidak sadar. Gitu. Kalau dia masih sadar bahwa dia tadi tidak sadar, nah itu masih di tingkat fa. Tapi kalau dia sendiri juga tidak sadar bahwa dia dari tadi dalam posisi mati, tidak sadar. Kaget bangun, saya tadi mati kah? Tidak sadar kah? Teman-temannya di sebelah bilang, kau mati. Kau tidak sadar kah bahwa kau mati? Saya tidak sadar. Tiba-tiba saya sudah tidak sadar lagi. Jadi saya tidak sadar bahwa saya ini lagi tidak sadar. Tapi kalau saya sadar bahwa saya itu tidak sadar, nah itu masih fana. Belum fana, tapi tingkatnya sangat minus. Itu milik insan kamil mukamil, masya Allah. Dan kita bukan mengejar cita-cita, target atau profesi. Kita tidak mengejar makom atau jabatan. Yang penting kita berangkat dari nol, ikhlas dengan nol karena Allah. Itu saja. Mudah-mudahan Allah yang menurunkan barokah, rahmat, hidayah, ilham dan segalanya. Laduni, insya Allah. Itu intinya akidah. Intinya keikhlasan kita ketika kita beribadah kepada Allah. Lepaskan semua jubah yang bernama cinta apapun dilepaskan.
keindahan, apapun adanya, dilepaskan semua. Dimatikan semua. Insya Allah, engkau akan bertemu dengan pemilik segalanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillah. Saya pikir mungkin sedikit penegasan itu ya. Mari kita sama-sama mengagungkan tauhid Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa Allah. 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 La إلا الله لا 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 إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين إن شاء الله. Jadi aktivitas kita di bumi sebagaimana kita katakan tadi, setiap hari kita jalan, kita cari nafkah di laut, di darat, timur, barat, kemanapun kita pergi, jangan lupa jaga 9 pintu jasa baik-baik, jaga 9 pintu. Indra daging yang berdosa ini dijaga hanya 9 pintu itu saja. 2 pandangan mata, 2 pendengaran telinga, pembicaraan mulut ini, 2 lubang hidung, dubur dan kemaluan, tangan dan kaki dijaga baik-baik. Supaya jangan berbuat dosa. Jangan berbuat dosa dengan penglihatan, jangan berbuat dosa dengan pendengaran, jangan berbuat dosa dengan bicara yang tidak-tidak. Jangan berbuat dosa dengan hirupan napas yang haram. Jangan berbuat dosa dengan perbuatan tangan. Jangan berbuat dosa dengan perbuatan jalan kaki, melangkah menuju ke tempat-tempat yang tidak baik. Dubur dan kemaluan harus bersih daripada perzinahan. Insya Allah dubur pun harus bersih daripada istinja dan suci di hadapan Allah. Kalau kita jaga praktek itu sama saja dengan kita mengamalkan apa yang telah kita ikrarkan, kita janji dengan Allah waktu kita sholat 5 waktu. Waktu sholat di atas sejadah itu kita baku janji dengan Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untukmu. Karenamu ya Allah, karenamu ya Allah. Tetapi waktu sholat maghrib 3 rakaat misalnya, keluar dari waktu sholat, mulut ini sudah bicara yang bukan-bukan. Kedua lubang hidung ini sudah bernafas dengan nafas yang tidak baik. Nafi isbatnya sudah tidak jelas. Maka batal sholat maghrib 3 rakaat itu. Karena sholat maghrib 3 rakaat itu, di dalam pengamalannya, ada di mulut pembicaraan 1 lubang ini dengan 2 lubang hidung ini. Sholat isya itu ada 4 rakaat. Di mana ilustrasi pengamalannya? Ilustrasi pengamalannya ada di 2 pandangan mata, 2 pendengaran telinga ini. Jadi kalau barang siapa yang melaksanakan sholat isya 4 rakaat itu dengan khusyuk dan bagus, tapi amalnya setelah keluar dari sajadah, pandangan matanya ini mata maksiat, mata zina, zina mata, kemudian pendengaran juga pendengaran zina, pendengaran maksiat, pendengaran pembicaraan yang sembarang, maka 4 rakaatnya batal sembahyang isyanya tadi. Begitu juga sembahyang subuh. Di mana letak sembahyang subuh? Di mana letak sholat subuhmu, di tubuhmu itu? Waktu engkau mau mengamalkan setelah keluar dari sajadah, di dubur dan kemaluan. Kalau 2 rakaat itu kau keluar dari sajadah, kau amalkan perbuatan zina, duburmu juga tidak bersih, insya Allah tidak suci, maka batal sholat subuhmu. Lalu di mana sholat duhurmu? 2 tangan 2 kakimu. Di mana sholat asarmu? 2 mata kaki sebelah kanan, 2 mata kaki sebelah kiri.
Makanya Nabi bilang kalau pakai kain sarung jangan tutup mata kaki, sombong itu. Angkat kain sarung itu. Celana pun begitu, kasih lihat di mata kaki. Karena ada rahasianya di mata kaki. Kenapa disebut ada mata? Buktinya kalau kita lewat misalnya refleks, toh kalau mau injak api, kaki langsung terangkat sendiri karena ada matanya. Ah, itu ilustrasi. Ilustrasi itu ya. Jadi itu sinkron antara kita melakukan janji dengan Allah, kita berikrar kepada Allah waktu kita beribadah di atas sajadah, praktiknya keluar dari sajadah, mari kita amalkan 9 pintu jasa. Maka sempurnalah syariat kita, kemudian kita bertarekah, kemudian kita menemukan hakikat diri kita. Insya Allah, Allah sayang dan cinta kita, kita mendapatkan ma'rifat. Kita jaga jasmani ini baik-baik, kita jaga hati ini baik-baik, kemudian kita jaga nafas kita baik-baik. Mari kita berzikir. Salah satu alat pembersih kolbi, alat pembersih jasmani, alat pembersih akal, alat pembersih diri kita yang kotor ini, sabun pembersihnya adalah zikrullah. Jadi 13 rukun sholat itu merupakan sebuah mekanisme penyembahan kita. Nah, kalau menurut pendapat banyak guru-guru kita, murabbi kita, yang membuat rangkul rukun 13 itu adalah Imam Nawawi. Jadi kita jangan lupa juga itu kalau kita sholat, kita tawasul Fatihah kasih beliau. Beliau punya jasa besar. Gitu. Insya Allah. Jadi jalan menuju Allah yang maha bersih dan maha suci ini tidak gampang. Jangan kita berpikir mudah-mudah saja. Yang penting kita sudah berzikir. Tidak. Butuh mujahadah. Mujahadah, muraqabah. Mengamalkan sifat-sifat luar biasa. Jadi hidup ini sebenarnya mengamalkan sifat-sifat Allah. Nah, kalau memang kita mengamalkan sifat Allah, insya Allah indera ini harus bersih dan suci. Intinya begitu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Allahumma salli wa sallim wa yubarik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Allah. Banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan di atas punggung bumimu ini ya Allah. Karena indera daging, darah, semua elemen-elemen fisik yang kau ciptakan ini bersumber daripada makanan yang harus kami bersihkan lagi. Kami tak tahu sumbernya dari riba, sumbernya dari yang haram, sumbernya dari yang jahat. Kami tak tahu ya Allah. Bagaimana caranya kami membersihkan agar masuk menjadi darah yang baik, menjadi darah yang tidak haram, menjadi darah yang bersih. Kami tak tahu ya Allah. Hanya Engkaulah yang menuntun perjalanan itu dengan nur dan cahaya. Allah, ampunlah dosa dan kesalahan kami, dosa anak-anak kami, dosa daripada keluarga besar kami yang masih hidup maupun yang sudah meninggalkan dunia, dosa dan kesalahan yang mungkin dilakukan oleh guru-guru kami, murabbi kami, dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh semua keluarga dunia dan akhirat kami, dimanapun mereka berada. Ya Rabbah, kami memang tetap kotor, hina dan papa di matamu ya Allah. Engkaulah maha baik, Engkaulah maha bersih dan maha suci. Maka bersih dan sucikanlah kami dengan caramu ya Allah. Hanya dengan hidayahmu ya Allah kami minta agar kami dibersihkan oleh dirimu, agar kami bisa menatap wajahmu yang indah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hanya dengan kalimat tauhid ini kami mengagungkan dirimu, kami mentauhidkan dirimu ya Allah, agar kami tidak syirik, tidak mempersekutukan dirimu. Engkaulah zat yang mulia, zat yang agung, zat yang tidak akan sama dengan yang lainnya, tidak akan sama dengan makhluk-makhluk ciptaanmu. Engkau mukhallafatu bil hawadis, engkau qiyamuhu bi nafsihi, engkau laisa kamitslihi syai'. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, hanya Engkau yang memberikan kebahagiaan itu di dunia untuk kami, dan Engkau pula memberikan kami kebahagiaan di akhirat nanti.
Tunjukkanlah kami ke jalan-Mu yang lurus, jalan orang-orang yang Kau beri nikmat ya Allah. Itulah jalannya para nabi, itulah jalannya para wali, itulah jalan mubaligh, itulah jalannya para ustaz-ustazah, itulah jalan orang-orang saleh, itulah jalan orang-orang yang mati syahid, itulah jalan orang-orang yang mujahid di jalan-Mu ya Allah, yang muraqabah di jalan-Mu ya Allah, yang mengamalkan sifat wara' di hadapan-Mu ya Allah. Rabbah, tunjukilah kami jalan itu agar kami bertemu dengan Engkau kapan dan dimanapun juga. Ya Rahman ya Rahim, tanamkan hidayah warid ketika kami berwirid, tanamkan hidayah warid ketika kami berwirid, tanamkan hidayah warid ketika kami berwirid, agar kami mendapat hidayah cinta-Mu selalu kapan dan dimanapun kami hidup di atas muka bumi ini. Ya Rahman ya Rahim, dosa begini banyak yang kami tidak bisa hitung. Mungkin tidak sama dengan jumlah bintang gemintang yang Kau ciptakan. Lebih banyak dosa kami daripada jumlah bintang gemintang yang Kau ciptakan yang terhampar di atas langit indah-Mu. Dan dosa kami ini pun tidak bisa terhitung. Mungkin lebih banyak dosa dan kesalahan kami ini bila dibandingkan dengan butiran pasir yang terhampar di atas muka bumi yang Kau ciptakan ini ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, Engkaulah nurun ala nurin, Engkaulah cahaya di atas cahaya. Mudah-mudahan dengan cahaya-Mu ya Allah kami selamat di dunia dan di akhirat nanti. Amin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah. Orang yang mati tidak dimakan tanah itu kan para nabi yang syahid, yang mati hari Jumat. Ada lagi 10 golongan itu Kita belajar ilmu tarekat begitu. Rahasianya kenapa tidak dimakan tanah, itu sudah rahasianya. Kalau kau hanya belajar nafas, jiwamu mantap Pak, tapi jasadmu hancur dimakan tanah. Karena jasadmu tidak bersih. Karena 4 sulapa, darah, daging, tulang, dan kulit itu menyatu. Api, angin, air, tanahnya cuma tinggal 1 saja. Tinggal Nur Muhammad saja. Sudah fana Pak. Tanah sudah melebur, kembali menjadi asalnya air.
Air melebur, kembali ke asalnya menjadi angin. Angin melebur, kembali asalnya menjadi api. Api melebur, tinggal Nur Muhammad sudah. Nur Muhammad sudah peluk semua. Itu sudah. Mana ada Nur Muhammad menggunakan tangan? Begitu. Logiknya masuk akal ya? Iya dah. Memang kalau dengar cerita begini enak, gampang ya. Prakteknya hanya Allah. Tidak ada prakteknya, ya besok saya praktek. Ini bukan sekolah di STM, besok mau praktek kerja mesin. Ya, dengar cerita ini memang enak, wah gampang ini. Prakteknya, keluar dari tempat mujahadah ini sudah. Tadi kan sudah jelaskan tuh ada berapa jenis kasaf tuh. Nah, ketika ruhani ini atau jiwa ini berangkat tenggelam di dalam zatnya Allah, atau belum sampai tenggelam di zatnya Allah, berada masih di sekitar sifatnya Allah atau Nur Muhammad, kenyataan zat Allah itu, maka dia akan pesiar ke semua sifat yang ada. Kalau Allah ridhoi dia menghinggapi sifat sami', maka jasadnya akan mendengar secara kasaf. Kasaf mendengar. Kalau singgah di basir, sifat basir, basirun, maka insya Allah setelah pulang pesiar menuju Allah, bertemu Allah, pulang matanya kasaf. Kasaf matanya. Kalau pesiar di alam kalam, bicaranya luar biasa. Apa yang dibicarakan? Fa'idha aroda syai'an ayyakul lahum fayakun. Jadi dan jadi itu. Begitu juga kalau disinggah di alam akal, insya Allah akalnya laduni. Ada saja keluar dari akalnya. Ada saja keluar dari otaknya. Insya Allah. Ada kelebihan dan kebesaran kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau kolbi menamis, itu marifat kolbi. Jiwa masuk pesiar sudah ketemu dengan posisi kedudukan Allah di kolbi. Kolbi itu mimbai tuh. Kemudian naik ke atas, pesiar lagi ketemu dengan zat Allah. Sebelum masuk zat Allah, berada di wilayah sifat Allah. Nur Muhammad. Begitu. Maka lebur, fana. Tapi belum sampai ke tingkat fana dia dalam fana. Harus dia sendiri tidak sadar bahwa dia tidak sadar. Kalau dia masih sadar bahwa dia tidak sadar, itu masih baru tingkat fana. Alhamdulillah bukti kefanaan beliau adalah bahwa pulang dia bisa mendengar yang dibicarakan batu. Yang sementara dibicarakan pohon. Itu ada hadisnya. Rasulullah pernah lewat di kuburan. Mendengar, dijikirkan sama pohon kurma. Kalau tidak salah pohon itu, daunnya itu dipotong, kemudian ditancap di kubur itu. Apa dipertanyakan datu sahabat Nabi? Kenapa ya Rasulullah engkau menancapkan itu daun pohon itu di situ, di kubur? Rasulullah jawab bilang apa? Mudah-mudahan saya mendengarkan zikir ini yang dilantunkan oleh pohon ini, dilantunkan oleh daun ini. Daun ini berzikir sampai tembus ke di alam barzah. Begitu, sampai ke Allah. Jadi bisa dibayangkan, kalau daun saja zikir sampai, apalagi kita ini manusia baru bertahlil. Sehingga tidak ada cerita bilang kiriman tahlil tidak sampai, kiriman tawasul fatihah tidak sampai. Pak, sampai gak? Masa pohon saja sampai, kita tidak sampai. Begitu ceritanya. Jadi, kalau kita kasaf mendengar, itu ombak berzikir kita dengar. Ketika kita permisi, kita pergi ke hutan, kita mau buang air kecil, itu kalau misalnya saja bumi atau tanah itu di sekitar itu dia tidak izinkan, dia bersuara kita dengar. Wahai hamba Allah, aku tidak izinkan di atas punggungku engkau buang tinjam, menyingkirlah engkau beberapa intifada jarak dari diriku ini. Maka kita ikuti. Lalu kita senyum karena kita dengar. Nanti teman kita sebelah yang tidak tahu, dia bilang, "Hai, kau gila ini, kau ketawa-ketawa sendiri." Begitu. Begitu juga begitu. Kalau kita mau sensor pohon, ada penghuni jinnya misalnya di pohon itu. Sensor keluar darah. Kalau itu sensor kebal. Kemudian ada suara keluar. Jangan begitu kawan. Kita ini kan sahabat. Kau sensor boleh, tapi kau pindahkan saya dulu dari pohon ini, pindah ke pohon yang situ. Itulah pentingnya kalau orang kasaf mendengar, kasaf melihat. Bukan dia sembah jin, jadi syirik. Bukan. Masa jin kita sembah? Tidak. Tapi silaturahmi terjadi karena dia juga makhluk ciptaan Allah, Pak. Iya kan? Itu kasaf mendengar. Hanya memang makrifat itu tidak ada istilah bilang selesai, hatam. Sampai kapanpun, sampai kita sudah meninggalkan dunia,
tidak pernah khatam-khatam. Karena apa? Kita belum pernah bertemu dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ma'rifat kita tidak pernah khatam-khatam. Dan tidak sembarang orang mendengar semua zikir daripada alam semesta. Jadi di antara kita, kalau belum sampai ke alam hampa itu cahayanya warna hitam. Nuril Akbar. Di tengahnya itu ada cahaya putih, Nur Muhammad. Gitu. Jadi kalau kita kasaf, dikasih kasaf misalnya, kita persiar ke alam hampa itu nanti seperti wud, itu cahaya hitam berputar. Cahaya putih berputar. Kemudian semakin membesar, kita tenggelam jiwa kita di dalam. Jasad kita sudah mati tabi'i atau mati tidak sadar. Di dalam itu baru kita lihat pemandangan. Dikasih nurul ilmu, kita hafal. Kita bisa faham. Yang kita singgah ini, di negeri apa, di negeri apa, di negeri apa. Di alam apa, alam apa. Alam Al-Kausar Asyariah namanya kah? Alam Jamariyah kah? Baitul Ma'mur kah? Kita singgah di Baitul Kursi kah? Gitu. Alam Jannah kah? Alam Jannah itu di bawah. Tidak ada cerita bilang kita tidak sampai alam Jannah. Oh, itu masih terlalu mudah kalau bagi orang pesiar. Sudah lihat Jannah. Memang betul masih kosong penghuninya. Kalau susah berseru, kenapa kamu ikut? Belajar mati tuh. Kita orang tasawuf tidak butuh bidadari gantung. Sembah Allah cari bidadari, Pak. Kenapa ini ketika mengamalkan zikir nafas mengalami rasa ngantuk tersebut? Nah, tadi kan kita sudah jelaskan tuh. Allah yang menentukan perjalanannya nanti. Hanya satu saja yang masuk. Nafas halus kan, nafas kasar yang masuk diputuskan Allah. Kalau dia turun ke kolbi, maka kita tidak pernah akan tidur-tidur, mete terus. Terjaga. Jasmani itu walaupun mau tidur setengah mati karena di dalam ini Allah, dan kita tetap terjaga. Tapi segar sampai pagi, bukan kita mete nonton televisi tahun baru, besok pagi baru lemah. Tidak, ini mete karena Allah. Nah, tapi kalau dia naik ke atas, menuju ke zatnya Allah, tenggelam di dalam zat Allah, itu hanya dua saja. Tidur atau mati. Maka mengantuk berat. Karena rahasia Pak, masuk di negerinya Allah. Tidak ada bila kau sadar. Harus kau tidak sadar, itu baru namanya fana. Kalau fananya sempurna, setelah pulang dari rasa ngantuk dan rasa tidur, insya Allah dia bisa tahu apa yang baru sandi alam. Insya Allah seperti itu. Nah, jadi jangan menghalangi kalau rasa mengantuk, karena pada saat rasa ngantuk, sedangkan kita tertidur di sajadah tidak sadar saja, di rasa ngantuk itu, rasa tertidur itu, Allah kasih kita warid, hadiah oleh-oleh daripada tafakurnya kita, oleh-oleh daripada wiridnya kita, oleh-oleh daripada zikirnya kita, oleh-oleh daripada kita baca Al-Qur'annya kita. Kita kadang-kadang baca Al-Qur'an juga mengantuk tuh, mengantuk. Ya tuh. Itu nur dan cahayanya yang sangat dahsyat yang membuat pasiar jiwa ini menuju ke zatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'rifat itu kondisi nuansa ma'rifat, momen waktu ma'rifat ada dua. Sehingga waktu tidur itu penting sekali untuk kita ingat kepada Allah. Bermain nafaslah, zikir nafaslah, nafis isbatlah pada saat tidur. Karena hanya tidur dan mati digenggam jiwa kita ini, nyawa kita digenggam Allah. Itu dua aktivitas dalam hidup. Hanya tidur dan mati, nyawa ini digenggam Allah. Begitu. Kita mau tunggu waktu kita punya anak mau dilahirkan saja mengantuk. Mau tunggu orang mau meninggalkan dunia sakratul maut mengantuk. Ya kan? Nah. Karena rahasia Pak, tidur dengan mati itu, dua aktivitas itu digenggam kita punya nyawa oleh Allah. Allah tidak izinkan kita sadar dan tahu apa rahasianya. Begitu. Setelah kita tahu, kita umi, tidak bisa lagi cerita. Buta kita. Hilang. Setiap kali mau cerita, tidak tahu lagi. Setiap kali mau cerita, tidak tahu lagi. Begitu. Jadi kalau misalnya saja, saya permisi minta maaf, saya lagi sementara dakwah. Ya toh? Ketika saya tanya, ada pertanyaan? Hilang semua pertanyaan. Tidak ada lagi yang bertanya karena hilang. Berarti tadi kamu dengar lagi khusyuk. Kemana kamu punya jiwa? Digenggam oleh Allah, insya Allah begitu. Nanti dikasih kembali sadar lagi, ada pertanyaan sudah, tapi sudah terlambat, tidak lagi mau tanya. Sudah selesai. Gitu. Berarti jiwa kalian lagi khusyuk. Diawasi oleh para malaikat di majelis kita begitu. Insya Allah. Ada yang tidak tahan tidur. Makanya kalau kita malam Jumat kita pengajian di rumah, ada yang saya lihat mencari-cari tempat di tengah. Dua saja, tidur digenggam Allah atau tidur malas. Kalau tidur malas mendengar dakwah itu setan. Tapi kalau tidur yang tidak bisa tahan lagi hanya karena ridho mau dengar tapi tertidur,
insya Allah digenggam nyawanya oleh Allah. Begitu. Karena ada juga datang mujahadah begini kan sudah malas sudah tidur, gitu toh? Itu malas. Tapi kalau dipaksa untuk mau dengar tapi tidak tahan, plok, insya Allah nyawanya dikasih genggam Allah, pulang dari tempat mujahadah, pulang dari tempat majelis, dikasih kaya pengetahuan di akal. Pemecahan pengkajian berjalan pada saat dia duduk sembahyang, pada saat dia tidur, pada saat dia bekerja. Itu pengkajian itu lahir saja, produksi lahir dia, akal pikirannya begitu banyak, ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilham ilahiyah, ilham rabbaniyah, ilham laduni dari Allah sudah dimulai dikasih. Begitu. Kita doakan mudah-mudahan kita dikasih barokah, dikasih syafaat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kita nabi kita. Insyaallah. Amin. Amin. Jadi itulah pengalaman supaya kita bisa pecahkan, kita bisa diskusikan, kita bisa sampaikan. Itulah butuh ada mursyid, butuh bimbingan seperti itu. Nah, ini perlu kita semua ketahui dan faham ya. Ketahui dan faham. Maha guru kita, maha mursyid kita itu adalah Allah. Itu hakiki daripada mursyid. Zahirnya Allah, zahirnya mursyid hakiki itu adalah baginda Nabi. Kemudian zahirnya mursyid, robita mursyid, zahirnya robita mursyid, itu adalah mursyid. Makanya sering saya katakan ulang-ulang, barang siapa, kalau engkau mau bertemu dengan Allah, engkau mau bertemu dengan baginda Nabi, masuklah di dalam perut gurumu. Engkau akan bertemu Rasulullah ada di dalam perut gurumu, mursyid. Setelah engkau masuk bertemu dengan Rasulullah baginda Nabi, masuklah di dalam perut baginda Nabi, engkau akan bertemu Allah pencipta Nabi. Itulah kedekatan daripada mursyid, robita mursyid dengan maha robita mursyid yang bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang mencintai Allah pasti jelas dengan otomatis dia mencintai baginda Nabi. Siapa yang mencintai baginda Nabi dengan otomatis dia akan mencintai mursyidnya. Maka rasa kolbinya merindukan Allah, begitu juga sama rasa kolbinya merindukan Nabi, begitu juga sama rasa kolbinya merindukan mursyidnya. Begitu. Jadi itulah membuktikan bahwa perlu ada baiat, sehingga sanadnya langsung ke Rasulullah. Rasulullah langsung ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita belum ada mursyid, kita belum ada guru, belum ada pengekalan, belum ada wisuda, belum ada pengukuhan, maka kita punya jiwa merana berkepanjangan. Ketika kita merana berkepanjangan, berkeliaran, gentayangan entah kemana, kita dijemput oleh iblis. Hei, mari aku menjadi gurumu. Selesai. Maka gurumu adalah setan. Karena ada dua cahaya untuk menuju jalan Allah. Cahaya petunjuk dan cahaya kesesatan. Cahayanya warnanya sama, Pak. Kalau tidak ada mursyid yang kasih tahu, kau tidak akan tahu cahaya itu. Kau akan terbuai dan terlena dengan indahnya cahayanya iblis. Karena hanya mursyid laduni yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu tentang cahaya itu cahaya iblis atau bukan. Gitu. Mursyid juga bukan bersumber dari kitab. Mursyid juga dia bukan hanya dengar nonton baru kemudian dia jadi mursyid, tidak. Mursyid juga dia harus melalui perjalanan spiritual yang panjang. Dia sudah bertemu dengan pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah yang membaiatkan dirinya menjadi mursyid. Begitu, Pak. Mursyid yang begini, mursyid laduni, mursyid dari Allah, tidak menjual-jual dirinya untuk dipromosikan menjadi mursyid, Pak. Nah, hanya sebatas istri, anak, dan keluarganya saja. Makanya kita baiat itu menjadi keluarga dunia akhirat. Bukan mau pamer-pamer, mau jadi mursyid, mau jadi guru. Tidak. Karena mursyid itu tidak gampang, Pak. Ini bukan guru kelas dunia, Pak. Ini bukan guru mau ajar di SD, SMP, atau di bangku kuliah universitas. Menjadi dosen. Bukan. Membimbing, menuntun arah jalan menuju Allah. Itu penuh dengan tantangan. Karena ada hijabnya, ada godaan iblis. Di area alam jin, alam arwah, dan alam bumi, itu masih bergentayangan jin dan iblis ini untuk menggoda. Kau tidak boleh tembus masuk ke Nur Muhammad. Kau tidak boleh tembus masuk tenggelam ke dalam rasa. Aku iblis tidak akan mengizinkan engkau. Gitu. Maka harus ada pembimbing yang bernama mursyid yang menuntun. Mursyid tahu tentang makom batin setiap muridnya. Gitu. Kalau mursyid tidak tahu makom batin muridnya, dia bukan mursyid, Pak. Pengajian kita lillahi ta'ala mau cari Allah, Pak. Mau bertemu Allah, Pak. Bukan mau cari-cari murid, bukan cari-cari nasabah. Iya. Kebesaran yang dikasih Allah, ma'rifat qalbi. Cinta Allah, cinta Nabi, cinta mursyid, cinta guru.
Itu bukan syirik Pak, bukan. Karena mursyid itu adalah zahir hakiki baginda Nabi. Baginda Nabi adalah zahir hakiki zat Allah. Paham ya? Begitu. Makanya mursyid, ustaz, ulama itu warisatul anbiya. Pewaris para nabi. Murabbi kita itu pewaris para nabi. Begitu. Jadi kalau kita mau belajar tawasul Fatihah nanti, jangan lupa kita punya turunan keluarga nenek moyang datuk-datuk kita. Gitu. Ada kita punya guru kita, Bapak Sultan, ya? Muhammad Nur Ahmad Sultan bin Haji Abdul Rambang. Itu tarekat Qadiriyah. Gitu. Kemudian datuk kita di Ende, Kiai Haji Muhammad Nur Sufali Ibnu Syekh Husain. Gitu. Kakek kita di Bima, Kiai Haji Muhammad Yasin bin Haji Ibrahim Sape. Kemudian Kiai Haji Syekhuna Zainuddin As-Sumbawi dari Sumbawa. Kemudian datuk kita Syekhuna dari Mekah, Kiai Haji Muhammad Habib Yasin Al-Fadani Mekah. Begitu. Syekhuna Arsyad Al-Banjari, Khatib Sambas Kalimantan. Datuk kita Syekh Abdul Qadir Jilani, Junaid Al-Baghdadi. Kemudian datuk kita Hasan Al-Basri, ayah kandungnya Said Ibnu Sabit. Nah, pengumpul mazhab Al-Quran yang begitu indah, tapi sebenarnya dia berguru langsung ke ibu kandungnya, Umi Kalsum. Itu sahabat baginda Nabi, pasti bergurunya ke Rasulullah SAW, datuk baginda Nabi Muhammad SAW. Itu murabi guru-guru kita, datuk-datuk kita. Kemudian dari Khalwatiyah, datuk kita Syekh Yusuf Al-Khalwatiyah Al-Taj Al-Makassar. Gurunya Muhammad Ayub bin Ahmad Ayub Al-Khalwatiyah. Syekhuna Hamid Hasan Al-Araniri, Nurin Ar-Raniri. Abu Bakar Abdullah Al-Idrus, Umar bin Abdullah Al-Buhanpuri. Banyak gurunya, karena ada sekitar ratusan tarekat yang Datuk Syekh Yusuf berguru. Anda berbaiat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala. Maka sumber ilmu ini tetap mentoknya di Robita Mursyid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Jadi semua guru-guru yang ada di muka bumi sanadnya akan tembus langsung menuju ke Rasulullah mentoknya. Jadi tidak apa-apa mau 100 ke 1000 tarekat ikut, tidak ada masalah. Tuh nanti sama juga kau dapat zikir zahar, zikir kolbi, zikir nafas, mi'raj, jalan. Tidak ada bedanya. Sifat yang hanya dimiliki oleh zat itu yang sifat-sifat ahadiyah, sifat ketuhanan Allah. Qidam, baqo, qudrat, iradat. Nah, itu milik-milik Allah. Qiyamuhu binafsi, muhallafatu lil hawadis. Itu kita sudah tenggelam, itu zat Allah punya. Bukan kita punya itu. Kita memiliki sifat yang lain. Kita pesiar nanti dimirajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita singgah di sifat-sifat itu. Dia bisa menuliskan kitab, dia bisa mendapatkan laduni dari Allah, bisa berkreatif, daya pikirnya, inovasi pikirannya sudah luar biasa. Muncul dengan sendirinya saja insya Allah. Atau mungkin dia bisa berdakwah, kalamnya bisa bicara, keluar begitu saja insya Allah. Maka itu berarti tadi ruhaninya pesiar masuk di sifat Allah yang bernama kalam Allah, yang bernama basir Allah, yang bernama sami Allah. Sami'nya Allah, basirnya Allah, kalamnya Allah, bicaranya Allah, akalnya Allah. Gitu. Dan hampir semua teman-teman kita sudah jalan. Tinggal butuh arahan. Butuh arahan. Mujahadah berkepanjangan, ketekunan, muraqabah, pendekatan, matikan hawa-hawa dunia, insya Allah begitu. Tapi bukan berarti kita tidak usah cari makan, bukan. Cari makan hanya menghargai makanan itu minimal di bawah kita menghargai Allah. Kita lebih tinggi menghargai penciptanya daripada ciptaan. Ciri-ciri atau tanda-tandanya apa? Kalau misalnya materi yang kita senang itu kalau hilang, jangan kau menyesal. Kalau kau menyesal berarti kau masih mencintai materi. Kau adalah pejalan tarekat yang materistis. Kau pejalan tarekat muka barang, begitu. Muka uang, muka dunia. Kalau orang sudah salik, orang sudah tasawuf, biar dia kaya, tidak ada artinya di pandangan hatinya. Tidak masuk di alam rasa, tidak masuk di negeri rasa, tidak masuk di negeri Nur Muhammad. Dia lebih mencintai Allah.
Begitu. Teranyuh hatinya. Sedih begitu hatinya mendengar orang susah. Langsung dia sedekah amal jariah. Begitu. Jangan kau mengaku dirimu tasawuf, kemudian ada barangmu banyak, ketika orang susah kau pikir-pikiran. Kasih ke tidak? Kasih. Saya juga masih. Itu marifat setan. Marifat yang sebenarnya itu tidak ada lagi, dunia tidak ada. Dunia tidak ada bukan berarti kau tidak mau lagi cari dunia, kau hanya hidup tasbih saja, tidak. Itu. Atau kita Salman Al-Farisi pernah dicegah oleh Rasulullah kan begitu. Karena istrinya kan mengadu. Di atas saja ada saja dengan tasbih kerjaannya Salman Al-Farisi. Lalu sudah balik keluar, cari makan, nanti istrimu makan di mana? Cari makan. Cuma mencintai harta itu di bawah kadarnya. Kita lebih mencintai pencipta harta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu semua. Bertajalli sebagian saja sifat ciptaannya itu dia berikan untuk mempertegas keberadaan adanya dia sebagai zat yang maha dahsyat itu. Dia menciptakan zahirnya, dia bikin zahirnya. Gitu. Sedikit saja, tidak total dari dirinya itu baru menjelma, tidak. Karena supaya diakui, dikenal. Begitu. Masih juga belum tegas, dia bikin jiwa. Masih juga belum tegas, karena masih halus mungkin dianggap, dia bikin tambah kasar lagi. Nampak rasa jasmani kita ini. Nah. Ya tuh? Sekarang kita sudah berafal, bergerak, perbuatan, berbuat. Berbuat apa? Mengamalkan apa? Mengafalkan apa? Sifat Allah. Lalu kita belajar mengenal diri, ikut tarekat. Mau jalan pulang, menuju ke asal kita lagi, menuju ke hakiki kita. Hakiki kita itu adalah jiwa. Dengan Nur Muhammad. Hakiki kita adalah nyawa. Diri kita yang sebenarnya itu adalah jiwa. Hakiki daripada jiwa adalah Nur Muhammad. Kalau yang di luar ini bangke. Tapi karena kita ingin belajar supaya tidak dimakan tanah, supaya kita menyatu, insya Allah 4 sulapa ini mantap, maka dia juga kita muliakan. Supaya dia juga dipeluk oleh Nur Muhammad, bawa pulang Pak ke negeri Allah. Hilang jasad, tinggallah satu jasmani di kain kafan. Orang yang belajar istinja, orang yang belajar zikir nafas, orang yang belajar ibadah batin yang baik, insya Allah pada saat mau meninggal, itu ada isyarat batinnya, jiwanya, diri yang dia kenal ini akan kasih tahu. Ada tandanya, sehingga dia tahu dia kalau mau meninggal, dia pergi mandi sebanyak-banyak mungkin, dia wudhu, dia kasih istinja, dia buang istinjanya dulu. Nah, bahkan di rumah sakit dia minta pulang. Di Malaysia dia minta pulang, di Singapura dia minta pulang. Kasih pulang saya di saya punya rumah. Jangan kasih tinggal saya di rumah sakit, bawa pulang sudah. Itu dia tahu dirinya, dia mau berangkat. Saat dicuci, lubang duburnya tertutup rapat. Karena selama hidupnya, dia sering membersihkan istinja. Begitu juga ibadah batin istri. Dia tahu buka, dia tahu kunci. Ijab kabul berjalan terus antara suami dengan istri. Ketika mau mendatang istri, kita salam dia balas. Kita syahadat dia balas. Kita salawat dia balas. Di setiap tempat-tempat Nur Muhammad yang ada di istri ini, makanya kita kecup, kita cium. Bukan kita cium dengan biologisme kita, tidak. Kita menghargai Nur Muhammad yang ada di diri perempuan atau istri kita. Maka istri kita tempat-tempat itu yang disebut dengan aurat. Aurat itu dilindungi oleh Nur Muhammad. Maka harus dipakai hijab, jilbab. Karena Nur Muhammad tertinggi di kepalanya mahkota. Seorang perempuan itu harus tutup jilbabnya. Karena Nur Muhammad tertinggi itu ada di ubun-ubun kepalanya, Pak. Makanya kita juga begitu, kalau laki-laki jangan lupa pakai kopiah. Bahkan masuk di kamar mandi pun kopiah dikasih balik. Supaya Nur Muhammad jangan hilang, Pak. Kita punya orang tua dulu, dia belum ada kamar MCK, dia ke kamar kecil misalnya di pantai atau di kali, kopiahnya dikasih balik. Kalau tidak kepalanya, telapak tangannya ditaruh. Gitu. Dia salam ke situ. Baunya ditempatkan di mana? Itu istinya. Warnanya ditempatkan di mana? Rasanya ditempatkan di mana? Begitu juga si masuk makanan di mulut. Bau makanan kau tempatkan di mana?
Warnanya kau tempat di mana? Rasanya kau tempat di mana? Ampasnya kau buang ke belakang. Istinja ini hakiki tinggi, bukan sekadar cebok-cebok saja. Cebok-cebok saya kau pakai tisu. Pakai sudah tisu. Kau masuk surga 10 memang itu.